Oke, dan ini sudah memasuki hari ketiga pasca pertemuan dari kelompok Seroja Hidroponik. Oke, dan ini sudah memasuki hari keempat, tanggal 16 Desember. Jadi sudah ada pupuknya ini. Subscribe ya Mas, Pak Bro, Mbak Sis, Pak D dan Mbok D. Karena subscribe gak bikin kalian berdosa. Terima kasih. Oke, selamat pagi Mitra Galaksi. Sekarang pertanggal 17 Desember dan kita ada berita mengenaskan karena ternyata semalam bibit kita yang persemaian dari proyek hidroponik ternyata disamber sama maling. Ups. Lengkap sama wadah baskom tempat air yang berisi nutrisinya. Baru sehari ternyata sudah hilang, padahal sudah tumbuh tinggi ya, dan vlognya sudah siap, sudah jadi, ternyata belum sempat diunggah vlognya, ternyata hilang tadi malam. Mudahan bermanfaat saja. Nah, jadi hari ini kita akan merencanakan mengawali lagi proyek lagi pembibitan, dan Atar di sini yang akan bertindak sebagai petaninya. Meanwhile, Nanam lagi bisa kan? Sudah rekam? Udah. Nah, ini masukin sini kayak gini. Nah. Ini juga. Nah. Oh. Kayak jajan. Ayo dah, sana yuk, matiin. Waduh, kecil sekali. Ini bibit apa namanya? Pakcoy. Pakcoy, ayo masukin dah. Oke, dan ini adalah kegiatan dari Atar menanam bibit pakcoy. Alhasil kita harus mengawali lagi dari awal persemaiannya gara-gara si maling. Sisi lain yang menarik dari program hidroponik ini tentu saja adalah bisa memberdayakan pasukan kecil yang ada di rumah, sekaligus menjadi bagian dari edukasi di bidang pertanian dengan teknik yang sangat sederhana seperti ini. Dan tentu saja kalian bisa juga melakukannya di rumah dengan pasukan yang ada. Sudah belum? Oh sudah. Itu tadi ya ulasan tentang kejadian hari ini. Kejadiannya sih tepat malam tadi ya, sekitar jam 3. Sebenarnya saya tidak lagi sedang tidur karena memang sedang nonton, ya sekedar nonton YouTube, cuman pakai menggunakan headset. Jadi tidak dengar kejadian di luar. Padahal dia hanya di depan, berjarak sekitar 3 meter aja di depan ini. Nah, saya hanya terkaget ketika memang ada suara istri saya agak ngelindur. Jadi saya ngelihat ke belakang sambil ngintip pintu, ternyata lihat di depan pintu pagarnya sudah kebuka. Artinya dia buka pelan-pelan ya. Nah, akhirnya begitu saya keluar buka pintu, nah saya lihat loh kok malah bibit dan juga wadah airnya yang dari bekas baskom dandang itu ya, malah itu yang hilang. Ya ini maling kreatif atau maling yang kehabisan ide atau gimana, kita juga nggak tahu. Kok sampai bibit juga harus diangkut. Jadi kita awali lagi dari proyek persemaian awal ya. Mumpung bisa didata lebih rinci lagi. Lanjut ya teman-teman. Dan ini penampakan dari rock wallnya ya, bibit benihnya dalam waktu kurun sekitar 14 jam pasca kita memberi air tadi dengan Atar. Ini sudah mulai keluar akarnya, sudah memecah dan membentuk kecambah ya. Mana lihat, semua hampir sama. Oke, kuasa ilahi. Sudah keren-keren begini masih ada yang maling. Oke, dan ini kondisi hari kedua
proyeksi persemaiannya. Jadi pertumbuhan si kecambahnya agak sedikit lebih cepat ya. Dan yang perlu dicatat sebagai catatan tambahan, ternyata memang membuat lubangnya tidak perlu terlalu dalam. Karena para kecambah ini, benih ini akan butuh sedikit perjuangan dia untuk bisa mengeluarkan diri dari lubang yang dalam tadi. Seperti ini ya salah satu contohnya. Sayang di luar tidak ada, masih kondisi mendung, jadi kita tidak bisa menjemur. Lanjut ya, pertumbuhannya hari ini seperti itu. Kondisi bibit hari kedua, jadi kita buat nutrisi lagi. Berapa? Tunjukkan di sini, coba lihat. Tunjukkan. 452 ppm ya sudah. Cukup di antara 400-500 sudah. Oke, ini kondisi di tanggal 20 Desember memasuki hari ketiga. Bibit-bibit pakcoy sudah menunjukkan gelagat pertumbuhan yang baik dengan memunculkan daun. Sebenarnya sih tadi malam sudah ya, tapi ini sudah cukup maksimal lagi dia keluar. Batangnya sudah mencapai antara 2 cm sampai 2,5 cm. Bibit memasuki hari keempat di tanggal 21 Desember. Jadi perpanjangan dari kecambahnya sudah mencapai sekitar 4 sampai 4,5 cm. Dan yang menjadi catatan penting, pada saat kemarin karena banyaknya suasana mendung, ada beberapa tungkai ini yang dia sedikit melayu membengkok gara-gara waktu tadi pagi sempat dipapar matahari langsung ya. Sepertinya agak stres dia. Oke, lanjut. Dan sementara sebagai catatan, rak hidroponiknya saat ini juga belum ada kejelasan kapan mau didatangkan dan dibagi. Oke, dan ini hari keempat ya, menjelang sore. Ternyata kami sudah berkonsultasi dengan pihak tutornya, pelatihnya mengatakan kalau ternyata panjang-panjang begini, ini adalah karena faktor kurang dijemur. Pantas saja kelihatan dari warna hijaunya juga kurang begitu hijau terang ya. Kurang hijau gelap maksudnya. Ini cenderung hijau pupus dia. Nah, ini yang dikatakan nanti dia akan mudah patah dalam proses pemindahan. Jadi dia harus dilakukan persemaian ulang lagi. Seperti itu contohnya. Jadi kita isi ulang lagi nanti. Tambahan ilmu. taruh di mana, terus pastikan dia rata sama ini. Dengarin aja. Terus Ini nggak masalah ini aja. ya Pastikan dapatnya. misalkan ada yang merembes-rembes,
Misalkan ini ada yang menentukan untuk bibit itu seminggu sebelum ini. Seminggu sebelum panen. Sebelum panen. Berapa hari baru hitungannya itu berapa minggu? Nggak perlu sudah campur sama akarnya. Bisa kayak kangkung sama batangnya itu. Ya, sudah potong dia nanti dia akan tumbuh lagi. Nah, kalau yang sayuran, sawi itu sudah petik daunnya terus dia akan terus tumbuh tunas-tunasnya itu sampai dia berbunga. Nah, kalau sudah mulai keluar bunga baru udah nggak bisa di. Berarti harus kita cabut semua dari Harus itu cabut kalau semua. dia keluar bunga. Tinggal dipotong. Nah, terus ini dipotong juga. Nah, ini kurang dalam kemarin waktu motongnya nih. Nah, ini. Terus tinggal dimasukin sini. Ini aja. Nah, sampai sini. Yang penting pastikan ininya itu nyentuh sama air. Bawah netpot hitam ini yang penting dia tentu sama air. Nggak perlu dia sampai harus kena netpotnya. Oh, yang penting sedikit aja dia apa rock wool ini. Yang penting ini nyentuh. Kalau ini bisa nyentuh, pasti insya Allah bisa dia nyerap air. Ini pas ya. Pas di airnya setengah. Rutin nggak Mas? Terus kita lihat yang di bawah nih, kena dia juga nih aman. Nih biasanya ya sama lah kena. Nah biasanya air yang paling banyak itu yang di paling bawah ini. Kalian air buangan. Nggak masalah itu ya? Tapi nggak masalah. Jalah bakatnya sangat tergenang. Kalau dia lewat seponnya harus dimiring lagi biar dia lebih tipis airnya. Nah, ada lagi nanti beberapa kasus misalkan nanti di instalasi itu dia tipis sekali sampai enggak nyentuh dia gitu kan. Jadi mungkin dia pompanya udah lama gitu kan. Terus mulai dia kurang tekanannya kan, tipis airnya. Terus enggak nyentuh dia di netpot itu. Kalau dia enggak nyentuh, baru kita masukin rock wool-nya ini. Masukin rock wool selap dia di dalam lubang ini. Oh, ya kayak sumbu gitu ya? Ya, selap dia sedikit aja. Yang penting arah rupanya jatuh, arah rupanya keluar dan nyerap air. Sebelum seberapa umurnya patah dia. Itu kenapa kutilan tidak baik. Makanya kalau dia udah kutilan begini lebih baik kita ulang. Memang ada jenis sayuran yang memang sengaja dibuat kutilang begini. Kalau sudah buka di Google atau di YouTube ada namanya microgreen. Jadi memang benih sayur itu dibuat dia untuk kecambahnya aja. Itu harganya Konsumsi kecambah maksudnya. Iya, itu konsumsi hotel tuh lumayan harganya. Dijual. Kalau kita kasih selada terus gagal, duluan mental kita yang jatuh. Gitu. Nah kalau yang gampang dulu terus berhasil, masih kita semangat nanam, nyoba. Biasanya yang gampang itu cuma 3 ini aja gitu. Iya, kenapa dia gampang? Karena memang dia ini kan tanaman dataran rendah. Kalau bayam? Bayam juga gampang, cuman untuk tumbuhnya agak lama. Untuk kalah aja sebenarnya. Yang penting dia berkala, kita naikkan nutrisinya. Antara ngisi nutrisi sama naikkan nutrisi. Dah. Oke, jadi ini tahap instalasi. Jadi media tanamnya, sirak dari hidroponiknya sudah tiba dan sesuai dengan lokasinya. Tadinya bisa dimaksimalkan dekat kolam atau di sini, sesuai dengan titik cok. Sumber listriknya di sini, nanti baknya di sini. Jadi sementara kita akan berusaha menyesuaikan lubang-lubang ini lagi. Dan seperti yang diketahui, jadi kita tidak bisa seperti teman-teman yang lain karena faktor bibit yang masih mengulang ya untuk ketiga kalinya. Sementara yang lain sudah mulai pindah tanam dan kita baru. Tapi ini kita mulai menyesuaikan lagi beberapa titiknya biar lebih maksimal pemanfaatannya. Dan semoga kesempatan ke depan
dia ini sendiri bisa sukses dalam proyek penanamannya, tidak terhindar dari godaan setan yang terkutuk, juga godaan manusia yang terkunyuk. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi beberapa trik-trik instalasinya. Oke, jadi ini checklist ya, biar enak kita lupa ngisi nih dari awal. Nama kelompok Seroja Hidroponik, nama Atar ya, Atar dan Jihan, alamat Seroja 15, nomor HP, nama pendamping Ayah dan timnya. Jadi ini tanggal berapa kita melakukan kemarin persemaian lagi? 23 Desember. Jadi nanti kita tetap isi nih ya, pindah tanamnya kapan, mestinya seminggu dari ini. Oke, tutup.